Satreskrim Polsek Klojen berhasil menangkap seorang pelaku pengedar narkoba yang sering mengedarkan narkoba di Kota Malang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 8.000 butir pil koplo. Pelaku yang berhasil ditangkap polisi yakni berinisial PR berusia 24 tahun warga Sukun, Kota Malang. Pelaku ditangkap berkat laporan dari warga yang kerap melihat pelaku melakukan transaksi narkoba jenis pil koplo. Dari laporan masyarakat inilah polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti berupa pil koplo sebanyak 8.000 butir dan uang tunai sebanyak Rp850.000. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang napi di luar Malang. Pil koplo tersebut telah pelaku dijual lagi ke pelanggannya yang merupakan buruh dan pelajar di kawasan Sukun. Pelaku sendiri mengaku sering melakukan transaksi narkoba jenis pil koplo. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 197 dan 196 Permenkes nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Yang dilakukan oleh saudara DN yang diedarkan barangnya tersebut kepada saksi yang namanya YS dan AV. Kemudian pada saat kita lakukan bermula kita amankan saksi tersebut, ditemukan barang bukti berupa pil koplo sebanyak 80 butir. Kemudian setelah kita interogasi terhadap saksi, menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari saudara DN. Kemudian DN ini kita cari. Setelah kita cari, kemudian ditemukan pada hari Sabtu, pasalnya 197, 196, 198 subsidi. Ancaman 12 tahun. Ditangkapnya Simon Alfredo melaporkan. Diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seorang tukang jahit pakaian asal Kota Batu ditangkap aparat kepolisian Resort Kota Batu. Tersangka berinisial M sebelum ditangkap telah dilaporkan warga lantaran telah melecehkan 6 anak di bawah umur. Inilah tersangka pelecehan seksual terhadap 6 bocah di bawah umur berinisial M warga desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, saat menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batu. Tersangka berinisial M kesehariannya berprofesi sebagai tukang jahit pakaian ini melakukan aksi bejatnya terhadap bocah di bawah umur di salah satu tempat ibadah di desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Peristiwa pelecehan seksual dilakukan tersangka bulan April lalu ketika anak-anak berebut takjil di salah satu tempat ibadah di Kota Batu. Seorang bapak ini memanfaatkan kesempatan dengan menggerayangi bagian sensitif para korban. Tersangka tidak hanya memanfaatkan kesempatan ketika berebut takjil, tetapi tersangka juga memanfaatkan kesempatan usai sholat di salah satu tempat ibadah setempat. Peristiwa ini sempat diketahui warga dan pada saat itu juga sempat dilakukan mediasi dengan para warga. Melihat kejadian ini setelah menerima laporan warga dan untuk menghindari kemarahan para warga setempat, saat dilakukan penyelidikan pelaku sempat diamankan ke daerah asal yakni di Kabupaten Magetan. Kasat Reskrim Polres Batu membenarkan dugaan pelecehan seksual terhadap anak sudah menetapkan tersangka dan telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli berdasarkan fakta penyidikan. Dan untuk korban 6 anak telah diambil keterangannya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 dengan ancaman 5 hingga 15 tahun kurungan penjara. Kita sedang menangani dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini kita sudah menetapkan tersangka. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sehingga kita berkeyakinan berdasarkan fakta penyidikan kita menemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka sebagai pelakunya. Untuk korban yang sampai sekarang ini kita sudah mengambil keterangan, ada 6 orang, kemudian kita masih tetap membuka pengaduan apabila ada masyarakat yang merasa anaknya menjadi korban atau ada gejala-gejala ke sana,
kita akan melakukan pendalaman bersama tim psikolog kita. Ya, ada beberapa modusnya. Pertama, kebetulan di lokasi itu adalah tempat peribadatan, jadi tersangka biasanya dengan spontan dan melihat situasi yang ada di sana melakukan pencabulan terhadap anak ini. Terungkapnya ini memang awalnya sudah disampaikan kepada polisian, kemudian sempat ada pertemuan dengan aparat pemerintah desa setempat di sana, sehingga tersangka yang baru kita lakukan penangkapan sudah sempat dipulangkan ke Magetan, tempat kelahiran dari tersangka ini, untuk menghindari hal-hal yang perbuatan berulang. Namun setelah kita lakukan penyidikan, kita temukan fakta bahwa ada perbuatan pelecehan seksual ini, maka kita lakukan upaya penegakan hukum dengan menetapkan tersangka, dan sekarang ini sudah kita lakukan penahanan. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, seorang wanita asal Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang bernama Lindia Eka Putri melaporkan suaminya yang berinisial FA ke Polres Batu. Lindia melaporkan suaminya karena diterlantarkan tanpa diberi nafkah selama 3 bulan. Pembalap nasional diadukan oleh istrinya lantaran menelantarkan anak dan istrinya. Korban menuntut agar kasus ini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Lindia, istri pembalap nasional, didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Batu. Kedatangan mereka ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Batu mengadukan suaminya yang seorang pembalap nasional asal Kecamatan Ngantang yang kini melejit sebagai atlet motocross dan supermoto tingkat nasional. Diadukan atas dugaan menelantarkan anak dan istrinya. Lindia Eka Putri membenarkan jika dirinya bersama anaknya ditelantarkan oleh suaminya dan mereka tidak pernah diberi nafkah sama sekali selama 3 bulan, bahkan sebelumnya penelantaran keluarga juga dilakukan oleh suaminya. Lindia mengaku merasa tidak senang dengan perbuatan suaminya karena telah menelantarkannya beserta anak yang masih kecil. Tentang penelantaran rumah tangga. Ya, terus kronologisnya seperti apa? Jadi beliau ini udah melantarkan saya dan anak-anaknya selama kurang lebih 3 bulan. Ini sebelum-sebelumnya juga sudah pernah, cuma baru ini Yang dilaporkan suami saya. siapa itu? Salah satu pembalap nasional di Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Terus saat ini dari Mbak sendiri menanggapi ini seperti apa? Saya bingung, udah speechless sama ini, udah nggak bisa komentar gimana-gimana. Yang penting saya cuma mau perjuangin hak saya dan anak-anak. Kuasa hukum korban menjelaskan apa yang dilakukan teradu jelas menyalahi aturan dalam rumah tangga, karena teradu tidak pernah menafkahi keluarganya, bahkan menjenguk anaknya pun tidak pernah. Suito selaku kuasa hukum berharap teradu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, karena sudah menelantarkan anak dan istrinya. Sementara terkait aduan korban, dalam hal ini istri teradu meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, ini kan masih proses pengaduan ya. Proses pengaduan ini masih diperiksa pengadu dan teradunya, dan sekarang masih proses pemeriksaan calon saksi. Ini saksi akan diperiksa minggu depan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang disangkakan. Terlapor statusnya masih sebagai saksi terlapor ya. Nanti hasil proses pengembangan penyelidikan memenuhi unsur apa enggak, nanti kita tunggu proses dari pihak kepolisian. Kita minta haknya, hak dari istrinya ini kan ditelantarkan kurang lebih 3 bulan. Tidak dinafkahi, tidak diberikan haknya sebagai istri, apalagi anak-anaknya tidak pernah dijenguk, tidak pernah diberikan nafkah. Harapan saya suaminya agar bertanggung jawab. Ini bagian dari pembelajaran ya bagi suami-suami yang di luar agar tidak menelantarkan istri dan anaknya. Kasihan ini, apalagi klien saya ini yatim piatu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, terus dia nikah sekarang ditelantarkan.
sangat kasihan sekali. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masuknya varian baru kasus persebaran COVID-19 di Indonesia membuat semua pihak terus waspada. Di Pasar Bunul, Kota Malang, tidak mau kecolongan dengan adanya varian baru COVID-19. Pengelola Pasar Bunul terus menghimbau pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih ada. Dengan menggunakan megafon, pihak pengelola Pasar Bunul Rejo tidak henti-hentinya mengingatkan pedagang maupun pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Setiap pagi dan siang, pengelola Pasar Bunul Rejo selalu berkeliling pasar untuk mengajak dan mengingatkan para pedagang dan pembeli agar menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat melakukan transaksi jual-beli. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola Pasar Bunul Rejo kepada pedagang dan pengunjung agar dapat mencegah persebaran kasus COVID-19. Selain itu, dengan adanya himbauan ini, nantinya Kota Malang tidak kecolongan dan mencegah penularan virus varian baru COVID-19 yang mulai masuk dan ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara di Pasar Bunul sendiri terdapat 200 pedagang, sedangkan jumlah pengunjung per hari mencapai 150 lebih pengunjung. Sejauh ini belum ditemukan pedagang yang positif COVID-19. Pihak pengelola pasar sendiri berharap dengan adanya himbauan penerapan protokol kesehatan yang terus dilakukan, nantinya baik pedagang maupun pengunjung dapat terhindar dari persebaran COVID-19 dan upaya pencegahan kasus COVID-19 di Kota Malang dan Indonesia dapat segera teratasi. Karena pandemi ini belum berakhir, kami dari pengelola Pasar Bunul, juga pemerintah Kota Malang, di dalam Pasar Bunul ini masih prokes kesehatan kami jalankan, protokol kesehatan kami jalankan. Jadi kami mengingatkan kepada pengunjung atau pembeli, pedagang, kami sehari itu 2 kali untuk mengingatkan wajib memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi itu tiap hari kami lakukan untuk menyelamatkan yaitu baik pengunjung maupun pedagang. Harapan kami ke depan, kami akan mengikuti peraturan pemerintah, bahwasanya sampai saat ini kami tetap mewajibkan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang akhir pekan, peningkatan volume kendaraan terlihat di pintu keluar tol Karanglo menuju Kota Batu. Tidak hanya itu, di beberapa titik perempatan jalan menuju Karangploso, penumpukan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Ramainya kendaraan ini mulai pukul 10 pagi hingga menjelang siang bahkan sore hari. Beginilah yang terlihat di pintu keluar tol Karanglo pada Sabtu siang menjelang libur akhir pekan, mulai pukul 10 pagi sampai menjelang siang. Peningkatan volume kendaraan terjadi menuju Karangploso dan Kota Batu, baik dari pintu tol maupun Jalan Raya Singosari. Kendaraan yang masuk lebih didominasi berplat nomor luar kota seperti S, W, dan plat nomor lainnya. Menurut salah seorang warga menjelaskan, sudah 3 hari ini arus kendaraan ramai menuju Karangploso dan Kota Batu. Kondisi ini terjadi diduga karena sudah mulai memasuki libur sekolah, sehingga banyak sekolah yang pergi berwisata ke Kabupaten Malang maupun ke Kota Batu. Di salah satu titik perempatan tepatnya di Kepuharjo, Karangploso, terlihat penumpukan dan antrian kendaraan terjadi. Dan biasanya kepadatan arus ini akan berlangsung sampai sore hari, dan kepadatan sebaliknya akan terjadi pada Minggu sore dari arah Batu menuju Surabaya. Jadi kemungkinan di atas jam 9 lah. Jam 9. Berarti daerah arah tol ke arah Batu. Terus sejak kapan nih ramainya? Minggu kemarin sudah ramai belum? 3 hari inilah. 3 hari sudah. Ini kan sudah masuk libur ini ya, libur sekolah kan? Ya. Biasanya sampai jam berapa nih kalau sudah kayak gini? Kalau biasanya jam 9 ya. Ramai sampai jam 4 ya. 4 sore ya. Terus nanti dari arah sebaliknya kapan nih biasanya ramainya? Ya jam 3 ke bawah lah. Ke bawah. Minggu berarti ya biasanya? Ya. Dari Batu ke sini ya. Ini banyak kan roda luar kota ya, plat-platnya ya? Luar kota nih plat L. Plat L ya. Ya. Yoni Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
sebanyak 304 wisudawan program sarjana dan pasca sarjana Stiken Jaya Negara Malang dilepas secara resmi oleh ketua yakni Dr. Eni Lestari Widarni MM dalam prosesi wisuda sarjana S1 ke-41 dan pasca sarjana ke-7 tahun akademik 2019-2020 dan 2020-2021. Hari Sabtu 19 Juni 2021 bertempat di kampus Stiken Jaya Negara, Jalan Tumenggung Suryo nomor 17, Kota Malang. Rapat Senat terbuka Stiken Jaya Negara Malang dengan agenda wisuda sarjana dan pasca sarjana dihadiri oleh Ketua Dr. Eni Lestari Widarni MM beserta jajaran Senat dan Ketua Perguruan Taman Siswa Malang Dr. Andes Purnomo Aji MPD. Wisuda dengan menerapkan protokol kesehatan ini diikuti oleh 304 wisudawan program Magister Manajemen dan S1 Akuntansi dan Manajemen. Acara diawali dengan masuknya Ketua dan jajaran Senat dan Ketua Perguruan Taman Siswa Malang menuju tempat prosesi upacara. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Stiken Jaya Negara Taman Siswa Malang, Dr. Eni Lestari Widarni MM. Dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan berpesan untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan surat keputusan wisuda oleh Wakil Ketua 1 Dr. Bambang Hadi Prabowo STMM dan pengumuman para wisudawan terbaik untuk program pasca sarjana dan sarjana strata 1. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para wisudawan terbaik dan dilanjutkan dengan prosesi wisuda. Saya selaku pimpinan dan Sivitas Akademika mengucapkan terima kasih atas dukungan doa sehingga STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang sampai saat ini menjadi kampus yang eksis, kampus yang maju jaya selamanya. Dan pada tahun ini kami membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin menempuh studi di STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang. Kami memberikan kesempatan beasiswa untuk masuk di reguler pagi atau reguler A dengan SPP gratis. Dan kuota yang diberikan terbatas. Kami buka kesempatan dengan batas akhir yaitu 30 Juli tahun 2021. Program S1 Akuntansi, program S1 Manajemen, program pasca sarjana terakreditasi dengan nilai B, kampus di Jalan Tumenggung Suryo nomor 17 Malang, terletak di Kota Malang yang strategis, terjangkau, dan dengan mutu kualitas yang tidak diragukan lagi. Yon Dikmawan melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.